Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan video kali ini tentang edukasi Germas GKN SMK Bangun Desa dan BOS Indonesia EG2SP Kabupaten Cianjur. Oke, perkenalkan saya Sugeng Anto, penggiat Germas GKN dan SMK Bangun Desa, inisiator BOS Indonesia. Oke, Bapak sekalian, kalau kita bicara pemerintah Kabupaten Cianjur, ya kan ini Kabupaten Cianjur ya kan tentu ini sebelah eh, baratnya ini adalah Sukabumi, kemudian ini ada Bogor, kemudian di sini ada Purwakarta, di sini ada Bandung Barat, dan di sini ada Garut ya, ini Laut Selatan. Bicara Kabupaten Cianjur, bicara 32 kecamatan, 354 desa, 6 kelurahan, 2.748 RW, dan 10.483 RT. Dengan penduduk data BPS 2017 2,243 juta. Nah, Ibu sekalian dan teman-teman sekalian ya, apa itu Germas? Ya, dan ini kita aja bicara Germas, apa itu GKN, apa itu SMK Bangun Desa, apa itu BOS Indonesia. Intinya adalah unity is power, gotong royong adalah kekuatan, jamaah adalah kekuatan, kebersamaan adalah kekuatan. Nah, dalam video nanti kita akan bicara 4 hal ya, Germas, GKN, SMK Bangun Desa, dan BOS Indonesia. Nanti video dibagi 3 part, 3 bagian. Bagian satu kita bicara tentang Germas, kemudian video kedua tentang GKN dan SMK Bangun Desa, dan video yang ketiga nanti bicara tentang BOS Indonesia. Ya kan? Oke. Germas. Nah, Bapak sekalian, apa itu Germas? Germas definisinya ya adalah pengertiannya ada suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kata kuncinya lah komponen bangsa. Siapa aja komponen bangsa itu? Nah ini, individu, keluarga, masyarakat, ini bisa masyarakat, tokoh agama, tokoh ulama, dan sebagainya, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, LSM dan sebagainya, baru pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya kan? Jadi ada 7 komponen bangsa ya. Ini semua harus sama-sama untuk melaksanakan Germas ya. Kalau individu, keluarga, dan masyarakat adalah mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari dan sebagainya. Oke. Nah, dasar hukum Germas. Jadi Germas ini bukan lagi domainnya Pak Dokter, Puskesmas, dan sebagainya, sebagai instruksi Presiden. Tadi mengikat oleh 7 komponen ya. Jadi dasarnya instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Oke, sekalian. Nah, sekalian, fokus tindakan Germas. Nah, Germas adalah fokusnya adalah di dalam kesehatan itu ada 4 tindakan: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, di dalam Inpres nomor 1 tahun 2017 adalah fokus tentang promotif dan preventif. Banyak sekali sebuah tindakan preventif tapi dilaksanakan kuratif. Contoh, Bapak Ibu sekalian mau cek tekanan darah, mau periksa tekanan darah, mau cek kolesterol, biasanya kalau dalam kondisi nggak enak badan baru mau ngecek. Padahal itu secara rutin harus dilakukan, ya kan? Nggak boleh kalau kita lagi sakit aja mau ngecek, ya kan? Jadi sekali lagi, Germas itu fokusnya adalah di promotif dan preventif. Bentuk kegiatan Germas. Nah ini, ya, ada beberapa kegiatan, melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, ini penting ya. Kemudian mengkonsumsi makanan minuman sehat, ini penting. Ya kan? Karena banyak pengaruh kesehatan P3, pengawet, pewarna, perasa. Nah, kita harus menguranginya. Nah, pemeriksaan kesehatan secara rutin, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak merokok, ya kan? Membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban. Nah, Bapak sekalian, di dalam yang paling penting adalah Bapak sekalian, memeriksa kesehatan secara rutin ini penting. Kita tahu tekanan darah, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Bapak sekalian, masyarakat kita sadar kalau punya motor atau punya mobil, ketika sudah 2000 km dia harus ganti olinya. Kenapa dia harus ganti oli? Kalau ditanya, Pak, kenapa Bapak ganti oli? Ya kalau nggak diganti oli nanti mesinnya akan rusak. Nah, dia sadar bahwa motor saja, mobil aja ketika olinya nggak diganti, mesin bisa masalah.
Bahkan kalau nggak diganti bisa overhaul, ya kan, onderdilnya bisa rusak. Nah, kalau onderdil mobil motor itu ada di toko onderdil. Tapi kalau manusia punya onderdil, ya, namanya jantung, paru, ginjal, liver, pankreas dan sebagainya, ayo di mana belinya? Tentu nggak ada. Justrulah kita rawat, ya, kita kontrol, kemudian kita pola hidup sehat. Karena di dalam germas banyak sekali orang kejebak leher ke atas, ya, enak tidak enak. Padahal yang paling penting adalah kita mindset kita harus leher ke bawah, itu sehat tidak sehat. Oke, Bapak sekalian. Nah, ini salah satu. Di Indonesia begitu banyak kopi ini udah menjadi budaya minum kopi. Tapi yang jadi masalah adalah apa? 90% orang Indonesia itu minum kopinya tidak sehat. Kalau tidak sehat, iya. Karena orang Indonesia secara umum adalah minum kopi, ya kan? Seharusnya itu tanpa gula, tapi orang kita banyak kan minum kopi, tapi bukan minum kopi, tapi minum gula rasa kopi. Nah, minum gula rasa kopi, aduh Pak, kalau kopi tanpa gula kan pahit. Nah, ini yang masalahnya, mindset yang harus dirubah, ya kan? Sejak 1000 tahun lalu kopi ditemukan, itu kopi itu pahit. Jadi nggak usah ribut tentang kopi pahit, walaupun tidak semua kopi itu pahit. Tergantung jenisnya ya. Kalau ada robusta memang pahit, arabica cenderung asam, ya kan? Tapi kalau pinter dia baristanya bisa ada muncul rasa manisnya juga keluar. Karena apa? Di kopi sendiri sudah ada glukosanya juga, ya kan? Jadi intinya apa? Kita harus minum kopi yang ayo ngopi sehat, ya kan? Jadi ngopi, kalaupun pakai pemanis bolehlah, pakai madu atau gula aren ya yang rendah kolesterol. Tapi intinya berusaha lah kalau kita minum kopi ya kopi saja. Memang kita untuk kesehatan. Karena mindset kita adalah apa? Sehat. Kalau kita sehat maka kita rasa itu nomor 2. Yang penting adalah kesehatan. Oke. Nah, tujuan akhir dari germas Bapak sekalian, sekali lagi germas ini adalah tujuanlah kesehatan terjaga. Kalau udah kita sehat, tentu yang kedua produktif, ya kan? Kalau kita nggak sehat, nah, tentu kita susah untuk bekerja dan sebagainya. Tentu lingkungan bersih dan terakhirlah biaya berobat berkurang. Jadi ini berdampak tidak hanya kepada pengobatan kita, ya kan? Germas ini kan juga salah satu dasarnya adalah jadi invest adalah karena BPJS kesehatan adalah merugi karena konsepnya gotong royong. Kenapa? Karena orang Indonesia bebannya sakitnya luar biasa, ya kan? Kenapa? Karena di beberapa negara tetangga, ya kan, Malaysia, Singapura udah bisa menekan tingkat hunian rumah sakit 60-70% tingkat hunian. Tapi di Indonesia overload, banyak sekali rumah sakit yang penuh dengan pasien. Kenapa? Ya karena budaya preventifnya kurang. Jadi Bapak sekalian, ayo mulai sekarang hidup sehat, pola hidup sehat, pola, ya kan? Kemudian dengan cara berperilaku hidup sehat, ya kan? Dimulai dari siapa? Dari diri kita, ya kan? Sekali lagi bahwa germas adalah ada 7 komponen bangsa yang harus terlibat dan harus aktif dalam germas, yaitu individu, ya kan? Keluarga, masyarakat, ya kan? Kemudian akademisi, badan usaha, kemudian organisasi masyarakat, baru pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, Bapak sekalian, mari kita hidup sehat, masyarakat sehat, negara kuat. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih. Kita maju ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.